Selamat siang, Ibu Dwi Ratna yang kami hormati dan teman-teman semua yang kami sayangi. Oke, baik. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan bab 3 tentang masalah tanah terlantar di Indonesia yang kami ambil dari referensi buku Hukum Agraria yang berjudul Masalah-masalah Tanah dan Kepulauan di Indonesia yang ditulis oleh Ibu Dwi Ratna Kartikawati. Sebelum kami memulai presentasi kami, saya akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya, Stefania Elsa Simbolon, dan rekan saya, Emi Sharon Evangelista, Amalia Anissa Giansari, Septi Kusuma, Jeremy, dan Fernando. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasi kami, dimulai dari bagian pengertian tanah terlantar. Sebelumnya, saya akan bertanya kepada teman-teman semua, apakah teman-teman sebelumnya pernah mendengar tentang kata-kata tanah terlantar? Baik, tanah terlantar adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah. Definisi dari pengertian tanah terlantar sebenarnya sudah didefinisikan dari berbagai macam undang-undang. Salah satunya adalah yang pertama, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 27. Yang kedua, PP Nomor 40 Tahun 1996. Yang ketiga, PP Nomor 36 Tahun 98 tentang penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar yang lebih tepatnya diatur di dalam pasal 1. Yang keempat, PP Nomor 36 Tahun 98 yang mengatur tentang kriteria tanah terlantar yang lebih tepatnya diatur di dalam pasal 3. Jadi, sebenarnya pengertian dari tanah terlantar yang terdapat di dalam pasal 27 Undang-Undang Pokok Agraria dan PP Nomor 40 Tahun 96 sebenarnya definisinya itu sama saja, sama-sama menggunakan istilah diterlantarkan. Yang dimana di sana dijelaskan bahwa tanah diterlantarkan kalau dengan sengaja tidak dipergunakan dengan keadaannya atau sifat dan tujuan daripada haknya. Jadi maksudnya seperti ini, jika ada sebuah tanah yang memang sudah diajukan pembuatan haknya dan tanah tersebut sudah mendapatkan status haknya, namun tidak diusahakan, tidak digunakan, tidak dihuni, ataupun tidak ada kejelasan tentang fungsi dari tanah tersebut dengan secara sengaja, maka status tanah tersebut sudah dikatakan sebagai tanah terlantar. Jadi maksud dari tanah terlantar di sini adalah apabila ada unsur kesengajaan dari pemiliknya untuk tidak mengurus tanah tersebut. Jadi kesimpulan dari pengertian tanah terlantar adalah katakan tanah terlantar apabila tanahnya tidak dimohonkan hak, tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan persyaratan atau ketentuan yang ditetapkan dalam izin lokasi, surat keputusan pemberian hak, surat keputusan pelepasan kawasan hutan, dan atau dalam izin atau keputusan atau surat lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Jadi, sampai di sini teman-teman sudah paham belum apa dari pengertian dari tanah terlantar? Jika memang teman-teman merasa kurang paham, maka teman-teman dapat bertanya nanti pada saat kami live di Zoom Cloud. Pada saat nanti teman-teman bisa tanyakan kepada kelompok kami langsung dan kami berusaha untuk dapat menjawab pertanyaan kalian. Oke, baik. Untuk materi selanjutnya adalah tentang tanah terlantar menurut hukum adat di Indonesia yang akan dipresentasikan oleh teman saya yang bernama Emi Sharon Evangelista. Bagian kedua, pengertian tanah terlantar menurut hukum adat di Indonesia. Menurut Suhariningsih, beliau merumuskan tanah terlantar sebagai tanah sawah atau ladang yang sudah ditinggalkan oleh pemilik atau penggarapnya dalam kurun waktu tertentu, yaitu 3-15 tahun, atau sampai tanah sawah atau ladang tersebut kembali menjadi semak belukar dan hak atas tanah tersebut dikembalikan kepada ulayat. Dalam makalah Sarlin Rajiknur dan Andi Pararengi yang berjudul Politik Hukum Agraria Adat tentang tanah terlantar atau tanah yang diterlantarkan di Sulawesi Selatan sebelum adanya UU PH, di sana menyebutkan bahwa dalam hukum adat, tanah-tanah sawah yang ditinggalkan oleh pemiliknya selama 10 tahun atau lebih, atau semua pematangnya dan tanda-tandanya sudah hilang secara keseluruhan, maka tanah tersebut dianggap sebagai tanah liar. Dan kepada pembuka lahan pertama diberi prioritas untuk membuka lahan kembali dalam tempo waktu 1 tahun. Atau dengan kata lain, jika dalam 1 tahun
pembuka pertama tidak membuka lahannya kembali, maka tanah tersebut akan dikembalikan kepada ulayat dan difungsikan bagi masyarakat adat yang bersangkutan. Bagian selanjutnya akan dilanjutkan atau diterangkan oleh rekan saya. Dan ketiga, tanah terlantar menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 UU-PA. Dalam undang-undang ini, tanah terlantar bersifat komunalistik yang mempunyai makna bahwa penguasaan tanah bersama memungkinkan penguasaan tanah secara individu dengan hak-hak atas tanah yang bersifat perseorangan sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Pasal 6 Undang-Undang UU-PA mengatur bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial, yang berarti tanah itu harus dipergunakan sesuai dengan keadaan tanah dan sifat dari haknya, dan tidak dapat dibenarkan dalam pemakaian tanah secara merugikan dan bertentangan dengan kepentingan rakyat. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Fungsi sosial hak atas tanah mewajibkan untuk mempergunakan tanah tersebut sesuai dengan keadaan. Jika kewajiban itu sengaja diabaikan, maka hal tersebut dapat mengakibatkan hapusnya atau batalnya hak yang bersangkutan. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak guna, dan hak pakai atas tanah, mengikuti penjelasan daripada UU-PA tentang hapusnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangun, sedangkan hak pakai tidak diatur. Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nomor 11 Tahun 2010 mengenai penertiban dan perdayagunaan tanah terlantar, yang mana tanah yang sudah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangun, dan hak pakai ataupun hak pengelolaan dinyatakan sebagai tanah terlantar apabila tanahnya tidak diperusahakan, dipergunakan, ataupun tidak dimanfaatkan sesuai dengan tujuan daripada haknya tersebut. Dan tanah yang ada dasar penguasaannya dinyatakan sebagai tanah yang terlantar apabila tidak dimohon haknya, tidak diperusahakan, tidak digunakan, dan juga ataupun tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan di dalam izin lokasi dan lain-lainnya. Saya Fernando Maritobalu di sini akan menjabarkan mengenai penilaian yang dilakukan oleh kelompok kami akan buku Hukum Agraria Masalah Tanah dan Kepulauan Indonesia karangan dari Dr. Haji Dwi Ratna Kartikawati SH MKN MBA. Nah, berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh kelompok kami, kelebihan dari buku tersebut adalah yang pertama, target penyampaian materi dalam buku tersebut dinilai sesuai dengan pokok-pokok pembahasan mengenai masalah-masalah tanah dan kepulauan di Indonesia. Dibuktikan dengan adanya penjelasan mengenai ruang lingkup hukum agraria yang terdapat pada buku. Nah, yang kedua adalah dalam buku ini juga mengutamakan asas legalitas yang terdapat pada undang-undang sebagai dasar pembuktian dari setiap penjelasan yang diuraikan oleh penulis. Sekian dan terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan presentasi dari teman-teman kita. Saya, selaku Septi Kusuma, ingin menjelaskan kekurangan dari buku Hukum Agraria, Masalah-masalah Tanah dan Kepulauan Indonesia, karangan dari Dr. Haji Dwi Ratna Kartikawati, SH MKN MBA. Dalam buku ini tidak menjelaskan contoh masalah yang konkret yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dan bahasanya yang sulit dipahami. Dalam buku ini hanya menjelaskan pengertian tanah telantar dari segi undang-undang saja. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 3 yang membahas tentang masalah tanah telantar di Indonesia. Mudah-mudahan presentasi kami mudah dimengerti oleh teman-teman sekalian. Jikalau ada kekurangan dalam presentasi kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman.